Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul penerapan metode analitik hierarki proses untuk prioritas kebutuhan non-fungsional pada Agile Software Development untuk sistem informasi perbankan. Yang pertama, ini latar belakangnya. Sistem informasi perbankan modern tidak hanya bergantung pada fungsi-fungsi transaksional, tetapi juga pada atribut-atribut kualitas untuk menjalankan sistem informasi. Kinerja, ketersediaan, dan keamanan merupakan atribut yang menciptakan sistem informasi menjadi berkualitas. Atribut-atribut kualitas ini disebut sebagai kebutuhan non-fungsional atau NFR. Keberhasilan implementasi kebutuhan non-fungsional sangat berpengaruh terhadap arsitektur sistem informasi. Prioritasi NFR menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa atribut kualitas dengan dampak tertinggi dipenuhi lebih awal dalam siklus pengembangan. Berbagai metode prioritasi kebutuhan non-fungsional seperti analitik hierarki proses, Integrated Prioritization Approach atau IPA, Hybrid Assessment Method atau HAM, dan Managing Agile Non-Functional Requirement atau MANOR telah diusulkan. AHP unggul dalam konsistensi bobot dan kemudahan interpretasi, tetapi menuntut banyak perbandingan berpasangan atau pairwise comparison yang rawan inkonsistensi. IPA menawarkan visualisasi kuadran sederhana namun terbatas pada dua dimensi tanpa kedalaman multikriteria. HAM menggabungkan kekuatan AHP dan IPA sehingga lebih komprehensif dan namun menambah kompleksitas perhitungan. Manor mendukung integrasi real-time dalam Scrum Backlog, namun adopsi empirisnya masih terbatas. AHP dapat memecahkan masalah NFR yang terabaikan, namun AHP memiliki beberapa masalah signifikan, seperti skala perbandingan yang meningkat eksponensial seiring jumlah kriteria. Metode AHP menawarkan kerangka multikriteria untuk memprioritasi NFR. Dengan AHP, elemen NFR seperti keamanan, performa, dan skalabilitas dapat dipetakan secara transparan dan terukur. Dengan struktur hierarki dan perbandingan berpasangan, AHP memastikan setiap atribut NFR dianalisis secara holistik dan proporsional, sehingga mengatasi kecenderungan pengabaian NFR dalam iterasi agile yang cepat. Penelitian ini akan menerapkan AHP untuk menentukan prioritas NFR dalam agile pada pengembangan sistem informasi perbankan, sehingga mencakup NFR yang terpenting dapat diprioritaskan dan mengurangi risiko kegagalan kualitas. Identifikasi masalah adalah pengabaian NFR dalam iterasi Agile Software Development yang menimbulkan technical debt dan gangguan layanan pada sistem informasi. Pengabaian NFR ditimbulkan oleh ketiadaan kerangka sistematis untuk memprioritasi NFR. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan menerapkan metode AHP untuk memprioritasi NFR dalam Agile Software Development di sistem informasi perbankan. Yang kedua, bagaimana menjaga konsistensi dan stabilitas bobot NFR. Tujuan penelitian yang pertama, menerapkan kerangka AHP untuk memprioritasi NFR pada Agile Software Development di sistem informasi perbankan. Yang kedua, menerapkan mekanisme validasi lanjutan untuk memastikan konsistensi dan keandalan bobot NFR. Manfaat penelitian yang pertama, penelitian ini memberikan panduan prioritas NFR bagi tim pengembang di perbankan agar menghasilkan sistem informasi dengan atribut-atribut yang berkualitas. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya di masa yang akan datang. Lanjut ke bab 2, landasan teori, tinjauan studinya. Yang pertama itu ada penelitian dilakukan oleh Tamar Ahmad Al-Rawasdeh dan kawan-kawan di tahun 2025. Masalahnya itu adalah kurangnya struktur hierarkis dan skalabilitas pada metode prioritas kebutuhan. Metode yang digunakan adalah analitik hierarki proses atau AHP. Hasilnya teknik AHP terbukti akurat dan menghasilkan daftar prioritas yang jelas. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Abdul Hafiz Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2023. Masalah yang diangkat adalah kebutuhan non-fungsional yang terabaikan pada proses agile. Metode yang digunakan adalah AHP. Hasilnya
Model memprioritasi akurasi, efisiensi, dan aksesibilitas sebagai NFR yang terpenting. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dabak dan kawan-kawan di tahun 2015, masalah yang diangkat adalah kurangnya perbandingan empiris untuk metode prioritasi NFR, IPA, AHP, BASE, dan HAM. Itu merupakan metodenya yang digunakan. Hasilnya adalah IPA secara signifikan lebih unggul dalam hal kecepatan, akurasi, dan kemudahan pengguna. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, kebutuhan non-fungsional adalah atribut kualitas perangkat lunak yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja daripada apa yang dikerjakan. Atribut kualitas meliputi keamanan, performa, ketersediaan, reliabilitas, dan maintainabilitas. Kebutuhan non-fungsional tidak secara langsung mempengaruhi fitur yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional ini didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pengguna. Ini berdasarkan standar ISO IEC 25066. Agile Software Development merupakan sekumpulan metodologi untuk pengembangan perangkat lunak yang menyediakan pendekatan baru dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Seperti beberapa contoh Agile Software Development ini ada Scrum, XP, dan Kanban. Agile Software Development berpusat pada pengembangan perangkat lunak secara tim. Dalam konteks Agile terdistribusi, koordinasi lintas tim dapat mempengaruhi konsistensi dan keandalan pemenuhan NFR, seperti maintainability dan reliabilitas, karena perbedaan praktik pengembangan dan tooling antar lokasi. Dalam Agile Software Development, tim bekerja untuk mencapai keputusan berbasis konsensus, di mana pendapat dari semua anggota tim dihargai. Peran-peran dalam Agile adalah Scrum Master dan Product Owner. Kemudian selanjutnya, analitik hierarki proses atau HAP adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria decision analisis yang memecah masalah kompleks menjadi hierarki 3 tingkat. Ada tujuan, kriteria, dan alternatif. HAP sangat baik membuat keputusan melalui pairwise comparison terhadap faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif. HAP memprioritaskan persyaratan dan menunjukkan tingkat kepentingan setiap persyaratan. HAP bekerja dengan mengevaluasi setiap persyaratan berdasarkan kepentingan relatifnya dalam sebuah matriks. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pada desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk angka, dan hasil analisis digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara sistematis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan prioritas kebutuhan non-fungsional yang diperoleh dari perhitungan AHP. Penelitian berfokus pada penerapan AHP untuk menyusun prioritas kebutuhan non-fungsional dalam Agile Software Development. Tools yang digunakan, yang pertama ada Google Form untuk pembuatan dan penyebaran kuesioner. Yang kedua Microsoft Excel untuk pengolahan data awal, pembuatan matriks perbandingan, perhitungan bobot sederhana. Yang ketiga, Expert Choice itu adalah perangkat lunak khusus AHP untuk menghitung vektor eigen, bobot kriteria, dan konsistensi rasio. Keempat ada SPSS untuk analisis statistik lanjutan dan validasi hasil sensitivity analysis. Kemudian pengumpulan data primer dikumpulkan dari user representatif dan quality assurance melalui kuesioner pairwise comparison untuk setiap kriteria kebutuhan non-fungsional. User representatif ini merujuk pada nasabah internal dan eksternal, sedangkan quality assurance ini merujuk pada profesional yang berfokus pada pengujian kualitas, performa, dan keandalan sistem. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi Project Agile sebelumnya dan literatur terkait. Pengolahan awal data. Setelah data kuesioner terkumpulkan, maka data akan dikonversi dalam skala intensitas dari 1 sampai 9. Data-data yang telah dikonversi tadi akan dibersihkan dengan cara mengeliminasi respon yang tidak sah atau tingkat inkonsistensinya yang tinggi. Data-data yang tersisa akan digunakan untuk mengelompokkan kebutuhan non-fungsional ke 5 dimensi utama, yaitu keamanan, performa, keandalan, maintainability, dan usability.
Metode yang diusulkan adalah metode AHP, di mana di sini ada tahapannya. Yang pertama itu menyusun hierarki menggunakan decision tree dengan 3 level, ada tujuan utama, kriteria, dan subkriteria. Yang kedua, penilaian pairwise comparison melalui perbandingan responden terhadap pasangan kriteria dengan menggunakan skala 1 sampai 9 berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap tujuan utama. Kemudian yang ketiga, perhitungan bobot dilakukan dengan mengonversi data ke dalam matriks untuk melakukan perhitungan nilai eigen vektor untuk menentukan bobot relatif setiap kriteria terhadap tujuan. Kemudian keempat, pengujian konsistensi. Tahapan keempat, pengujian konsistensi dengan menghitung nilai konsistensi rasio untuk memastikan konsistensi jawaban responden. Data dengan nilai konsistensi rasio lebih kecil dari 0,1 dapat diterima. Hasil bobot dari semua responden digabungkan menggunakan metode geometric mean untuk menghasilkan satu set prioritas terakhir. Oke, yang selanjutnya adalah eksperimen dan pengujian metode. Di sini tahap eksperimen dan pengujian metode AHP dilakukan dengan memastikan efektivitas dan keandalan kerangka prioritas kebutuhan fungsional. Langkah-langkah yang direncanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan studi kasus, yang dimana memilih salah satu modul transaksi perbankan sebagai objek analisisnya. Kemudian tim pengembang yang terlibat merupakan bagian dari organisasi mitra yang menerapkan metode Agile. Kemudian pelaksanaan AHP dimulai dengan penyebaran kuesioner pairwise comparison kepada responden. Selain penyebaran kuesioner, wawancara juga dilakukan untuk menjelaskan konteks sistem dan kriteria yang dibandingkan. Analisis data AHP ini untuk menghasilkan bobot prioritas. Proses analisis meliputi pembuatan matriks perbandingan, perhitungan bobot, evaluasi nilai, konsistensi rasio. Kemudian yang selanjutnya validasi hasil prioritas dengan mempresentasikan urutan bobot NFR kepada tim pengembang dan QA engineer. Yang kelima adalah uji sensitivitas dilakukan dengan mensimulasikan perubahan bobot pada kriteria untuk mengamati pengaruhnya terhadap urutan prioritas. Yang keenam, evaluasi kinerja proses dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan dan kemudahan penggunaan AHP. Yang ketujuh adalah dokumentasi secara sistematis yang mencakup laporan bobot NFR, analisis sensitivitas, dan rekomendasi integrasi AHP dalam sprint planning dan backlog grooming. Ini adalah daftar pustaka saya, artikel-artikel yang saya gunakan untuk menyusun proposal penelitian ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.